Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam, jumpa lagi pada malam ini 18 November 2021. Sebelum kita beristirahat, baiklah kita ada di hadirat Tuhan supaya kita mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu, ya Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang dalam kesetiaannya terus memberikan kehidupan kepada kami. Kami sudah menerima malam pemberianmu, dan sesaat lagi kami akan beristirahat. Karena itu kami rindu untuk belajar dari kebenaran firman-Mu. Datanglah dan berkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu, padamu kami berdoa dan menyambut firman-Mu. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita mendengarkan kebenaran firman Allah dalam kitab Amos, pasalnya yang ke-8, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku. Tampak sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau. Lalu berfirmanlah ia, "Apakah yang kau lihat, Amos?" Jawabku, "Sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau." Berfirmanlah Tuhan kepadaku, "Kesudahan telah datang bagi umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Nyanyian-nyanyian di tempat suci akan menjadi ratapan pada hari itu." Demikianlah firman Tuhan Allah. Ada banyak bangkai kemana-mana, orang melemparkannya dengan diam-diam. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, malam ini kita punya kesempatan untuk belajar dari kitab Amos pasalnya yang ke-8, ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Bagian ini mengisahkan kepada kita tentang penglihatan dari Nabi Amos berkenaan atau berkaitan dengan keadaan hidup umat Israel pada waktu itu. Bapak Ibu umat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ternyata umat Israel dari waktu ke waktu telah mendapatkan nasihat dan teguran dari para nabi supaya mereka bisa segera bertobat dan tinggalkan perangai hidup mereka yang tidak berkenan kepada Tuhan di dalam hidup mereka. Tetapi rupanya teguran dan nasihat dari para nabi itu diabaikan begitu saja. Mereka tidak sudi mendengar, apalagi melakukan apa yang dinasihatkan kepada mereka setiap saat di dalam kehidupan mereka. Pada akhirnya, pada bagian ini, Allah mengingatkan kepada Nabi Amos bahwa sudah waktunya Allah akan menghukum kehidupan umat Israel. Sebab umat itu ternyata sudah berkali-kali ditegur oleh Allah melalui para nabi. Tapi umat itu tidak mau mendengarkan teguran tersebut. Malah dosa mereka makin hari makin meningkat, bahkan matang di dalam kehidupan mereka. Umat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, karena itu melalui perenungan ini kita mesti ingat beberapa hal dalam hidup kita. Pertama,
Kita harus bersyukur kalau kita sedang terlibat dalam sebuah kehidupan yang keji dan Allah menegur kita dengan kebenaran firman-Nya, supaya kita disadarkan untuk mengalami pertobatan di dalam kehidupan kita. Kita harus bersyukur kalau Roh Kudus diberikan oleh Allah kepada kita dan berdiam di dalam hidup kita, dan senantiasa mendorong kita supaya kita mengalami pertobatan dan tinggalkan hari-hari hidup kita yang penuh dengan kekejian untuk memulai dengan kehidupan yang baru dalam ketaatan kita kepada kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kalau Allah masih menegur kita dengan kebenaran firman-Nya, kalau Allah masih menegur kita melalui bimbingan dan dorongan Roh Kudus untuk kita segera tinggalkan kefasikan-kefasikan hidup kita, itu sebagai tanda bahwa Allah masih mau mengasihi kita. Allah masih mau mengasihi dan menyayangi kehidupan kita. Dan Allah masih mau memberikan kesempatan kepada kita untuk mengalami pertobatan di dalam kehidupan ini. Karena itu, kita mesti mendengarkan peringatan-peringatan dari Tuhan. Teguran-teguran dari Tuhan melalui firman-Nya. Dan juga bimbingan dari Roh Kudus untuk terus mengingatkan dan menyadarkan kita untuk keluar dan tinggalkan cara-cara kehidupan kita yang fasik, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita harus ingat bahwa Allah tidak akan menghukum kita dan mendatangkan murka-Nya atas kehidupan kita, manakala kita memberikan respons yang baik dengan mendengar teguran Tuhan melalui kebenaran firman-Nya untuk segera bertobat dan tinggalkan perangai-perangai hidup kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Respons kita menjadi penting di hadapan Allah. Dan respons kita itu harus kita lakukan dengan cara melalui tindakan pertobatan di dalam kehidupan ini. Di dalam bacaan firman Allah tadi, dengan tegas Allah mengingatkan kepada Nabi Amos bahwa kesudahan telah datang bagi umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Nyanyian-nyanyian di tempat suci akan menjadi ratapan pada hari itu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ada banyak bangkai kemana-mana, orang melemparkannya dengan diam-diam. Ini mau mengingatkan kepada kita bahwa ternyata pada waktunya Allah tidak lagi sabar melihat kekejian hidup dari umat-Nya yang tidak mau mendengarkan seruan pertobatan yang terus diwartakan oleh para nabi bagi kehidupan mereka. Itulah sebabnya Allah mesti turun tangan sendiri dan mendatangkan murka-Nya atas kehidupan bangsa itu, karena mereka tidak mau mendengarkan seruan pertobatan yang terus dikumandangkan oleh para nabi bagi kehidupan mereka. Umat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sebab berbagai perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh umat itu begitu busuk di hadirat Allah.
menjadi kekejian bagi Allah. Dan karenanya Allah tidak tahan lagi terhadap perlakuan dan perilaku hidup umat yang tidak mau mengalami pertobatan di dalam hari-hari hidup mereka. Sehingga dengan tegas di sini dikatakan bahwa nyanyian-nyanyian di tempat suci di bait Allah akan terubah menjadi ratapan bagi kehidupan umat Allah. Bahwa sukacita dan damai yang dialami akan terubah menjadi duka cita atas kehidupan umat itu. Di saat umat itu terus membandel dan tidak lagi mau taat pada teguran Tuhan melalui kebenaran firman Allah, melalui seruan pertobatan yang terus dikumandangkan bagi kehidupan mereka. Karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, beberapa malam ini kita sudah mendengarkan berbagai kesaksian kitab suci yang terus menyerukan kepada kita untuk kita segera mengalami pertobatan karena kedatangan Kristus sudah semakin dekat. Kita tentu berharap bahwa kita punya telinga untuk mendengarkan seruan pertobatan dimaksud. Dan kita tidak menyia-nyiakan waktu dan kesempatan dalam seruan pertobatan yang terus datang kepada kita setiap saat ini. Biarlah kita segera meninggalkan cara hidup kita yang lama dan benar-benar mengalami pertobatan dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa dapat menjauhkan diri kita dari murka Allah yang akan datang menimpa kehidupan kita. Umat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, jangan pernah kita belajar dari cara hidup dari umat Israel di dalam bacaan kitab suci tadi, yang ternyata tidak mau mendengarkan seruan pertobatan dalam kehidupan mereka, tetapi masih terus gemar melakukan tindakan-tindakan yang jahat dalam hidup mereka. Dan pada akhirnya Allah harus menghukum mereka karena rasa bandel dalam kehidupan umat itu yang tidak mau menghargai Tuhan dan seruan pertobatan yang terus dikumandangkan atas kehidupan mereka. Ingatlah, sebelum kita terlambat, kita harus segera tinggalkan praktek-praktek hidup kita yang tidak kudus dan yang tidak berkenan kepada Allah. Biarlah kita memiliki telinga untuk mendengarkan seruan pertobatan yang terus dikumandangkan kepada kita melalui pewartaan Injil Allah bagi kehidupan kita setiap malam yang telah diperdengarkan bagi kita sekalian. Tuhan menyambut kehidupan kita sekalian manakala kita sungguh-sungguh mau mengalami pertobatan di dalam hidup ini. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, seruan pertobatan terus Tuhan ingatkan kepada kami melalui kebenaran firman-Mu. Biarlah kami tidak mengeraskan hati kami, tapi kami mau mendengarkan seruan pertobatan dimaksud dan berusaha untuk mengalami pertobatan total dalam hidup ini, demi kesiapan kami menyambut kedatangan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang terus melawat kami. Malam sudah menjadi bahagian buat kami. Sesaat lagi kami akan beristirahat. Karena itu datanglah, tumpangkanlah tangan-Mu ke atas kami. Dan biarlah Roh Kudus terus berdiam di dalam hidup kami, menolong kami dalam pembaringan kami. Dan biarlah akan membangunkan kami pada besok pagi dalam satu kekuatan baru. Dan di dalam tuntunan Roh Kudus itu, kami menyadari kehidupan kami dan tinggalkan dosa-dosa kami dan lebih dekat kepada Tuhan. Ini doa kami, ini sembah kami
demi Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Padamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberikan perlindungan bagi umat Tuhan sekalian. Salam.